Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ibu Selma selaku dosen pengampu mata kuliah AKM 1. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang aset tak berwujud. Sebelumnya, perkenalkan, saya Najwa Kanaya Hindarto dengan NPM akhir 385. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, saya dari NPM akhir 008. Perkenalkan, saya Jovita Aulia Faustin dengan NPM akhir 010. Perkenalkan, nama saya Zafinata Nazila dengan NPM terakhir 011. Perkenalkan, nama saya Khurun Infi Rahmatilla dengan NPM akhir 036. Perkenalkan, nama saya Kaila Sabita Islamia dengan NPM 250130100071. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Juliani Ripkana Pitupulu dengan NPM 250130100383. Baik, jadi materi pertama yang akan saya jelaskan adalah intangible asset issues. Nah, intangible asset adalah aset tidak berwujud. Apa sih aset tidak berwujud itu? Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memberikan manfaat ekonomi di masa depan dan termasuk aset tidak lancar. Contohnya ada paten, hak cipta, merek dagang, franchise, dan software. Jadi materi selanjutnya itu ada karakteristik dari aset tidak berwujud. Yang pertama dapat diidentifikasi yang artinya aset dapat dipisahkan, dijual, atau berasal dari hak hukum maupun kontrak. Yang kedua tidak memiliki bentuk fisik yang artinya aset tidak memiliki bentuk fisik seperti bangunan atau mesin. Yang terakhir bukan aset moneter yang artinya bukan aset yang berupa kas, piutang, ataupun investasi. Untuk aset tak berwujud yang dibeli, pencatatannya dilakukan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan ini tidak hanya harga beli saja, tapi juga termasuk biaya hukum dan biaya lain sampai aset tersebut siap digunakan. Kalau aset diperoleh melalui pertukaran, nilainya ditentukan berdasarkan nilai wajar. Nilai wajar ini bisa dari aset yang diberikan atau aset yang diterima. Selain dibeli, aset tak berwujud juga bisa dibuat sendiri oleh perusahaan. Contohnya, berasal dari kegiatan riset dan pengembangan, teknologi, nama merek, atau riset pasar. Dalam akuntansi, tahap riset biasanya langsung dicatat sebagai beban, karena manfaat masa depannya masih belum pasti, sedangkan tahap pengembangan bisa dikapitalisasi, tapi hanya kalau sudah memenuhi syarat kelayakan ekonomi. Amortisasi adalah proses membagi biaya aset tak berwujud selama umur manfaatnya. Kalau aset punya umur manfaat terbatas, maka aset tersebut harus diamortisasi. Contohnya, bisa menggunakan metode garis lurus jika pola penggunaannya tidak diketahui. Umur manfaat aset bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya perkiraan penggunaan aset, perubahan teknologi, persaingan, ketentuan hukum, dan biaya pemeliharaan. Tapi kalau aset memiliki umur manfaat tidak terbatas, aset tersebut tidak diamortisasi, namun tetap diuji penurunan nilainya setiap tahun. Penurunan nilai terjadi ketika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai yang dapat dipulihkan. Sederhananya, nilai aset di laporan keuangan sudah lebih tinggi daripada manfaat yang masih bisa diperoleh. Kalau kondisi ini terjadi, perusahaan harus mengakui kerugian penurunan nilai. Tujuannya supaya nilai aset yang disajikan tidak terlalu tinggi. Selanjutnya ada klasifikasi aset tak berwujud. Aset tak berwujud seringkali menjadi identitas inti perusahaan. Kita dapat mengelompokkannya ke dalam 6 kategori utama yang mencakup aspek pemasaran seperti merek dagang, hubungan pelanggan, karya artistik atau hak cipta, hak kontraktual atau waralaba, teknologi atau paten, dan goodwill. Pada yang pertama yaitu aspek pemasaran atau seperti merek dagang. Merek dagang seperti Sony atau Pepsi yang membangun loyalitas konsumen. Yang kedua ada pelanggan, daftar pelanggan dan kontrak yang menjamin pendapatannya di masa depan. Yang ketiga ada karya artistik atau hak cipta atas karya musik, sastra, ataupun konten audiovisual. Yang keempat ada hak kontraktual atau waralaba seperti McDonald's dan lisensi operasi yang memberikan hak eksklusif. Yang kelima ada teknologi atau inovasi teknis yang dilindungi oleh paten selama masa hukum. Yang terakhir ada goodwill atau reputasi dan nilai tambah perusahaan yang timbul dari akuisisi bisnis. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada aset pemasaran dan pelanggan. Merek dagang memiliki masa manfaat tidak terbatas sehingga tidak diamortisasi. Biaya akuisisi dikapitalisasi dan nilai aset ini dijaga melalui identitas yang kuat di dunia pasar. Contoh amortisasi pelanggan, Grand Market AG membeli daftar pelanggan sebesar 6 juta dengan masa manfaat 3 tahun. Secara akuntansi, perusahaan akan mencatat beban amortisasi sebesar 2 juta setiap tahunnya hingga nilai buku habis. Selanjutnya ada hak
artistik dan kontraktual. Hak cipta merupakan pelindungan yang diberikan selama masa hidup pencipta lebih dari 70 tahun. Biaya akuisisi, karya seperti Disney Mickey Mouse dikapitalisasi dan diamortisasi selama masa manfaat ekonomi yang diharapkan. Para laba dan lisensi memberikan hak eksklusif kepada franchise untuk menjual produk di wilayah tertentu. Biaya awal kontrak diamortisasi biaya jika masa kontrak terbatas, sedangkan biaya royalti tahunan dicatat langsung sebagai beban operasional. Selanjutnya ada paten dan inovasi teknologi. Paten memberikan hak eksklusif selama 20 tahun. Persaingan teknologi antara Apple dan Samsung menunjukkan betapa krusialnya perlindungan ini. Amortisasi dilakukan berdasarkan masa hukum atau masa manfaat ekonomi, mana yang paling terpendek. Biaya riset harus selalu dibebankan saat terjadi. Sebaliknya, biaya pengembangannya dapat dikapitalisasi jika memenuhi kriteria kelayakan teknis dan komersial. Contohnya yaitu strategi BASF yang membedakan biaya riset dan pengembangannya dalam laporan keuangan mereka. Berikut penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan harus mencerminkan nilai neto aset setelah diamortisasi. Tabel di bawah ini menggambarkan bagaimana perusahaan besar seperti BASF menyajikan aset tak berwujudnya mereka. Jika kita melihat dari tabel tersebut, terlihat bahwa perusahaan BASF sangat agresif dalam memperkuat portofolio teknologinya. Hal ini dibuktikan dengan adanya penambahan neto sebesar 2.761 yang secara signifikan meningkatkan nilai aset tak berwujud kita dari 1.879 menjadi 4.575 sebelum diamortisasi. Setelah memperhitungkan amortisasi, nilai bersih yang kita miliki saat ini adalah 3.529. Oke, pertama mari kita bahas tentang goodwill. Nah, goodwill ini merupakan aset tidak berwujud teman-teman, yang bisa muncul saat sebuah perusahaan itu membeli perusahaan lain dengan harga beli yang lebih tinggi dari nilai wajar aset bersihnya. Nah, hal ini bisa terjadi karena adanya faktor-faktor pendukung seperti reputasi perusahaan, loyalitas pelanggan, hingga manajemen yang baik dan hubungan bisnis yang kuat. Nah, tapi perlu diingat, internally created goodwill atau goodwill yang dibuat sendiri itu tidak boleh dicatat dalam laporan keuangan. Oke, lalu bagaimana sih cara melakukan recording goodwill? Nah, proses ini dilakukan saat terjadi akuisisi teman-teman, di mana syarat utamanya itu adalah harga pembelian itu harus lebih besar daripada nilai wajar aset bersih. Contohnya, jika perusahaan itu dibeli dengan harga $400.000, padahal nilai wajar aja $350.000 gitu ya. Nah, itu maka terjadi selisih sebesar $50.000 yang kita akui sebagai goodwill. Dalam jurnalnya itu kita akan mencatat goodwill di posisi debit dan kas itu juga di posisi kredit sebesar nilai tersebut. Selanjutnya adalah kondisi yang disebut dengan goodwill write-off. Berbeda dengan aset lain, goodwill itu tidak diamortisasi teman-teman, tetapi nilainya itu harus diuji penurunannya secara berkala. Nah, jika terjadi penurunan nilai atau impairment, perusahaan itu wajib mencatat kerugiannya dengan jurnal mendebit loss on impairment dan mengkredit goodwill. Nah, dampaknya ini jelas, hal ini akan membuat laba perusahaan itu menurun, dan tentu saja goodwill-nya itu juga berkurang gitu. Oke, terakhir ada fenomena bargain purchase atau di mana ini adalah kebalikannya dari goodwill, artinya harga beli itu justru lebih rendah dari nilai wajar aset bersih. Nah, misalnya, aset senilai $350.000 berhasil dibeli dengan harga $300.000 nih. Nah, sehingga kan ada selisih sebesar $50.000. Nah, selisih menguntungkan ini langsung diakui sebagai keuntungan atau gain on bargain purchase pada laporan keuangan saat transaksi itu terjadi. Baik, pada slide ini saya akan membahas mengenai landasan utama mengapa penurunan nilai atau impairments pada aset tak berwujud sangat penting untuk diperhatikan. Secara prinsip, aset tak berwujud dikatakan mengalami penurunan nilai ketika perusahaan menyadari bahwa nilai yang tercatat di neraca tidak lagi realistis untuk dipulihkan. Pemulihan ini bisa melalui dua jalur. Yang pertama, melalui penggunaan operasional sehari-hari, atau kedua, melalui hasil penjualan aset tersebut di masa depan. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai tercatat saat ini lebih tinggi daripada nilai yang dapat dipulihkan, maka selisih tersebut wajib diakui sebagai kerugian penurunan nilai. Sebaliknya, jika nilai yang dapat dipulihkan ternyata lebih besar, maka perusahaan tidak perlu melakukan pencatatan apapun. Penting untuk diingat bahwa prosedur teknis pencatatan akan sangat bergantung pada karakteristik aset tersebut. Apakah ia memiliki umur manfaat yang terbatas atau tidak terbatas, termasuk perlakuan khusus untuk goodwill. Baik, pada slide berikutnya ini kita akan masuk pada pembahasan khusus untuk aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas, seperti hak paten yang memiliki masa berlaku atau lisensi perangkat lunak. Untuk kategori ini, pengujian penurunan nilai tidak dilakukan secara rutin setiap tahunnya, melainkan menggunakan pendekatan berbasis indikasi atau trigger base. Artinya, manajemen hanya wajib
melakukan uji formal jika terdapat tanda-tanda atau peristiwa yang menunjukkan adanya kemungkinan penurunan nilai. Indikasi tersebut bisa berasal dari faktor eksternal, seperti perubahan hukum yang merugikan, munculnya pesaing baru dengan teknologi yang jauh lebih canggih, atau penurunan harga pasar yang signifikan. Selain itu, ada faktor internal seperti bukti fisik kerusakan atau rencana untuk menghentikan penggunaan aset sebelum waktunya. Jika indikasi-indikasi ini muncul, barulah kita melakukan perhitungan perbandingan antara nilai buku dan nilai terpulihkan. Jika tidak ada indikasi sama sekali, maka perusahaan cukup menjalankan proses amortisasi rutin hingga masa pakai aset berakhir tanpa perlu melakukan pengujian tambahan. Baik, selanjutnya slide ini kita akan melihat perlakuan yang jauh lebih ketat bagi aset tak berwujud yang masa manfaatnya tidak dapat ditentukan secara pasti. Misalnya sebuah merek dagang yang sangat kuat atau hak siar tertentu. Karena aset jenis ini tidak diamortisasi secara berkala, terdapat risiko tinggi bahwa nilai yang tercatat di buku menjadi tidak relevan lagi seiring waktu. Oleh karena itu, standar akuntansi mewajibkan pengujian tahunan secara wajib tanpa perlu menunggu adanya indikasi kerugian. Selain pengujian rutin, slide ini juga menjelaskan mengenai mekanisme pemulihan atau reversal. Apabila di periode mendatang terjadi perubahan positif dalam estimasi yang digunakan untuk menentukan nilai terpulihkan, misalnya pasar kembali membaik atau ekonomi bangkit, perusahaan diperbolehkan memulihkan kerugian penurunan nilai yang pernah dicatat sebelumnya. Namun, pemulihan ini ada batasnya. Nilai aset setelah dipulihkan tidak boleh melebihi nilai buku aslinya, jika seandainya penurunan nilai tersebut tidak pernah terjadi di masa lalu. Hal ini mencegah perusahaan melebih-lebihkan nilai asetnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai goodwill, yang merupakan aset paling kompleks dalam kategori aset tak berwujud. Goodwill seringkali muncul dari akuisisi perusahaan lain dan tidak bisa diuji secara mandiri karena tidak menghasilkan arus kas sendiri. Oleh karena itu, pengujiannya harus dilakukan pada tingkat unit penghasil kas, yaitu kelompok aset terkecil yang menghasilkan arus kas masuk yang independen. Jika hasil pengujian menunjukkan adanya penurunan nilai pada sebuah CGU, standar akuntansi mewajibkan urutan penghapusan yang sangat spesifik. Pertama, kerugian tersebut harus dialokasikan untuk menghapus nilai goodwill secara penuh hingga nol. Baru setelah goodwill habis, sisa kerugiannya dialokasikan secara proporsional ke aset-aset lain yang ada di dalam unit tersebut. Satu hal yang paling krusial adalah kebijakan mengenai pemulihan. Kerugian penurunan nilai sudah diakui untuk goodwill bersifat permanen. Sekali nilainya diturunkan, ia tidak boleh dipulihkan atau dinaikkan kembali meskipun kinerja unit tersebut membaik di masa depan. Aturan tegas ini dibuat untuk menghindari subjektivitas tinggi dalam penilaian goodwill. Selanjutnya ada penyajian aset tak berwujud. Pada laporan posisi keuangan, penyajian aset tak berwujud pada dasarnya memiliki konsep yang hampir sama dengan aset tetap seperti properti, pabrik, dan peralatan. Namun terdapat perbedaan dalam penyajiannya, yaitu akun kontra seperti akumulasi amortisasi seringkali tidak ditampilkan secara terpisah untuk aset tak berwujud. Perusahaan wajib menyajikan seluruh aset tak berwujud selain goodwill sebagai pos yang terpisah dalam laporan posisi keuangan. Sementara itu, apabila perusahaan memiliki goodwill, maka goodwill juga harus dilaporkan secara terpisah dari aset tak berwujud lainnya. Hal ini dilakukan karena menurut IASB, goodwill memiliki karakteristik yang berbeda secara signifikan dibandingkan aset lainnya. Oleh sebab itu, pemisahan penyajian tersebut dapat memberikan informasi yang lebih jelas dan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam memahami kondisi serta nilai perusahaan. Selanjutnya, dalam laporan laba rugi, perusahaan wajib menyajikan beban amortisasi, kerugian penurunan nilai, serta pembalikan penurunan nilai untuk aset tak berwujud selain goodwill secara terpisah dalam laba bersih. Umumnya, penyajian tersebut ditempatkan pada bagian aktivitas operasi sebagai pos tersendiri agar informasi yang diberikan lebih jelas dan mudah dipahami. Selain itu, pada catatan atas laporan keuangan, perusahaan juga harus mengungkapkan informasi mengenai aset tak berwujud yang dimiliki atau diperoleh. Informasi tersebut mencakup beban amortisasi untuk setiap jenis aset tak berwujud, seperti hak paten, merek dagang, atau lisensi. Catatan atas laporan keuangan juga harus menjelaskan perubahan nilai tercatat dari setiap jenis aset tak berwujud selama periode laporan. Dengan adanya pengungkapan ini, pengguna laporan keuangan dapat memahami perkembangan, pengurangan nilai, maupun menambahkan aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan.
Selanjutnya di sini ada pengertian R&D atau Research and Development Cost atau biaya penelitian dan pengembangan. Nah, apa sih R&D itu? R&D merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan kegiatan penelitian serta pengembangan. Kegiatan tersebut dapat berupa pencarian pengetahuan baru, pengembangan produk, proses produksi, formula maupun teknologi baru yang diharapkan memberikan manfaat bagi perusahaan di masa depan. Dalam standar IFRS, perlakuan akuntansi untuk biaya research dan development dibedakan. Biaya research atau penelitian langsung diakui sebagai beban pada periode terjadinya, karena manfaat ekonomis di masa depan masih belum dapat dipastikan. Sementara, biaya development atau pengembangan dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud apabila proyek yang dilakukan telah memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki kelayakan teknis dan ekonomis serta diperkirakan mampu memberikan manfaat di masa mendatang. Nah, selanjutnya ada identifying R&D activity atau identifikasi kegiatan penelitian dan pengembangan. Nah, itu tuh merupakan proses untuk membedakan aktivitas yang termasuk penelitian dan aktivitas yang termasuk pengembangan. Research atau penelitian adalah tahap awal yang bertujuan untuk mencari pengetahuan, informasi atau alternatif baru. Kegiatan pada tahap ini biasanya meliputi penelitian laboratorium, eksperimen, serta pengujian berbagai ide dan konsep baru. Sementara itu, development atau pengembangan merupakan tahap lanjutan, yaitu proses menerapkan hasil penelitian menjadi produk, proses, atau desain yang siap digunakan maupun dipasarkan. Namun, tidak semua kegiatan perusahaan dapat dikategorikan sebagai R&D. Perbaikan rutin atau penyempurnaan kecil terhadap produk dan proses yang sudah ada tidak termasuk dalam aktivitas penelitian dan pengembangan. Pada slide ini kita akan membahas tentang accounting for R&D activities. Pada accounting for R&D activities, biaya research harus langsung dicatat sebagai beban karena manfaat masa depannya belum pasti. Biaya development juga dibebankan jika proyek belum layak secara teknis dan ekonomis. Namun, jika proyek sudah mencapai economic viability, maka biaya development dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud. Biaya lainnya seperti bahan, peralatan, gaji karyawan R&D, jasa pihak luar, dan biaya tidak langsung umumnya dibebankan saat terjadi, kecuali peralatan atau fasilitas tersebut masih bisa digunakan untuk manfaat masa depan. Dalam kondisi itu, biaya dicatat sebagai aset lalu dialokasikan selama masa penggunaannya. Di slide selanjutnya, kita akan membahas tentang cost similar to R&D cost. Cost similar to R&D cost adalah biaya yang mirip dengan biaya penelitian dan pengembangan, tetapi tidak selalu termasuk R&D secara langsung. Contohnya yang pertama adalah startup cost, yaitu biaya awal untuk memulai usaha atau produk baru. Dan yang kedua adalah initial operating loss, yaitu kerugian saat awal operasi. Dan yang ketiga adalah advertising cost, yaitu biaya iklan atau promosi. Biaya-biaya tersebut biasanya langsung dicatat sebagai beban saat terjadi karena manfaat masa depannya sulit dipastikan dan tidak dapat diukur secara andal sebagai aset. Pembahasan selanjutnya adalah presentation of R&D cost. Dalam laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan total biaya R&D yang dibebankan pada setiap periode yang disajikan dalam laporan laba rugi. Biasanya informasi ini disajikan di laporan laba rugi atau dijelaskan lebih rinci dalam catatan atas laporan keuangan. Contoh dalam PDF adalah GlaxoSmithKline yang menyajikan research and development sebagai pos biaya dalam laporan laba rugi. Dalam catatan kebijakan akuntansinya, perusahaan menjelaskan bahwa pengeluaran R&D dibebankan pada periode terjadinya, sedangkan biaya development dikapitalisasi apabila kriteria pengakuan aset telah terpenuhi. Kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama tentang research and development cost. Research selalu dibebankan, sedangkan development dapat dikapitalisasi hanya jika sudah memenuhi kriteria economic viability. Yang kedua, biaya yang mirip R&D seperti startup cost, initial operating loss, dan advertising cost pada umumnya juga dibebankan saat terjadi. Dan yang ketiga, dalam laporan keuangan perusahaan wajib mengungkapkan jumlah biaya R&D yang dibebankan selama periode berjalan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.